Saya akan membuat kelas. Ini adalah akun admin. Di sini saya site administration. Lalu setelah itu saya coba cari untuk meng-add kelas yang akan saya buat dengan course. Lalu di sini saya klik manage course and categorize. Lalu setelah itu di sini saya klik kelas 10 karena mata pelajaran saya ampuh kelas 10. Lalu di sini saya select di bagian create new course. Lalu sini in general course full name-nya saya beri nama. Ini adalah saya mencontohkan untuk membuat kelas baru. Jadi agak berbeda dengan video nanti lanjutannya, yaitu dengan course full name-nya nanti hanya trigonometry. Di sini untuk mempraktikkan lebih rincinya. Lalu di sini saya sudah tetapkan course kategorinya, sudah dipastikan kelas 10. Di sini validate date-nya juga sudah ditetapkan. Description-nya saya pilih kosongkan, lalu saya klik format, course format. Di sini saya pilih yang akan saya klik yaitu 8 untuk number section-nya. Lalu di appearance-nya, number of announcement-nya sudah saya pastikan di sini hanya 10. Di sini saya pastikan semuanya sudah tersusun, lalu save and return. Lalu ini ada sedikit gangguan karena sama dengan kelas yang saya buat sebelumnya. Sini saya ganti dengan menambahkan MTK trigonometry. Lalu pastikan sini sudah edit mode untuk dapat mengedit pada akun admin ini. Lalu saya mencoba mengklik matematika wajib trigonometri yang telah saya buat ini. Di sini saya enroll users ini untuk meng-add teacher dan juga students-nya. Di sini saya klik untuk mencari enroll users-nya berada di bawah. Ini di sini saya klik search. Lalu saya klik saya sendiri Hafida Dwijani sebagai teacher, lalu enroll users. Lalu setelah itu saya search lagi untuk mencari students-nya, yaitu di sini ada yang akan saya add. Sorry, saya salah meng-add tadi Anissa itu sebagai teacher juga dari kelompok saya. Di sini saya klik Azukhruf ini sebagai students di kelas saya. Lalu satu lagi di sini adalah Alivia. Di sini saya enroll students-nya kembali. Ini saya sudah membuat untuk di akun admin, lalu saya logout untuk masuk ke akun saya sebagai teacher. Di sini saya mencoba untuk login kembali sebagai teacher. Lalu di sini saya mencari kelas yang tadi sudah saya buat. Di sini ada dua yang telah saya buat, yang satu sebagai contoh, yang satu akan saya terapkan, yang trigonometri itu akan saya terapkan. Di sini matematika wajib sebagai contoh yang tadi akun yang telah saya buat. Jadi ini adalah bentukan akun yang telah saya buat. Di sini saya tidak lupa mengklik edit mode. Ini saya klik announcement untuk membuat pengumuman awal. Ini akun yang saya gunakan adalah akun saya sebelumnya. Course yang sebelumnya itu hanya trigonometri. Lalu di sini saya akan membuat pemberitahuan awal kepada para siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Di sini saya add discussion topic. Di sini saya mencoba mengkliknya. Lalu di sini terdapat bagian subjek yang akan saya isi sebagai pembuatan pembukaan, maksud saya penyuluhan materi trigonometri. Di sini saya berikan message untuk para siswa. Di bawah ini adalah RPP kita pada hari ini untuk memulai materi pembelajaran trigonometri.
pada para siswa. Lalu di sini saya add link URL-nya. Di sini saya post to the forum. Lalu di sini saya mencoba untuk mengklik assignment. Di sini fungsinya assignment dalam modul ini dapat digunakan untuk mengisikan daftar hadir bagi para siswa. Makanya di sini saya mencoba untuk menuliskan dalam bentuk assignment agar dapat dikerjakan para siswa untuk mengetikkan kehadiran sebelum memulai pembelajaran. Lalu di sini assignment name-nya coba saya tuliskan. Yaitu daftar kehadiran. Di sini telah memuat assignment name-nya, lalu saya mencoba untuk mengetikkan description-nya. Jadi di sini saya berikan perintah untuk ketikkan hadir pada forum ini untuk kehadiran para siswa semuanya. Lalu di sini untuk bagian description juga saya copy untuk di activity instruction maksud saya nantinya. Di sini saya pastikan submission types-nya sudah tepat untuk online text and file submissions, lalu feedback types-nya juga sudah saya setting, lalu submission setting. Di sini saya mencoba untuk klik yes. Untuk group submission settings-nya juga sudah diubah. Lalu yang paling utama di sini ada grade-nya. Ini juga sudah disetting, lalu saya save and return. Lalu saya mencoba add activity resource-nya lagi. Sini add topik-nya lagi. Di sini untuk add an activity or resource-nya saya pilih untuk assignment. Lalu di general ini assignment name-nya itu video pembukaan materi trigonometri, yang dimana siswa akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran di awal sebagai assignment mereka, sebagai pandangan, atau kita dapat katakan sebagai rangkuman awal dalam video atau resume dari video. Sini saya mengetikkan activity instructions-nya. Di bawah ini kalian dapat menonton video pengantar untuk trigonometri, kemudian buatlah pandangan awal mengenai materi trigonometri dari video yang telah saya sajikan kepada para siswa. Di sini saya tidak lupa untuk display description-nya, lalu di sini enter URL-nya. Lalu di sini sudah dipastikan semuanya sudah baik, availability-nya juga sudah, submission-nya sudah. Jadi saya save and return-nya to the course-nya. Lalu selanjutnya di sini saya akan add activity-nya kembali dengan bentuk label. Jadi fungsinya label ini sebelumnya saya sudah memasukkan untuk materi dan berupa medianya. Di sini saya akan mengetikkan untuk description-nya. Pada forum ini silakan untuk anak-anak memahami materi ajar melalui PowerPoint dengan saksama. Pada link URL ini yang telah ditaruh di Google PowerPoint. Lalu di sini ada common module setting-nya. Di sini akan diubah. Lalu saya akan mengklik bagian di bagian assignment kembali. Lalu di sini saya
klik sambil menunggu loading. Di sini ada tidak merespon sedikit, lalu di sini ada assignment name-nya. Saya isikan kembali untuk di bagian general, yaitu adalah jawaban perwakilan kelompok. Jadi di dalam PowerPoint ini terdapat satu pertanyaan untuk menarik dan juga challenging bagi para siswa. Jadi ini untuk di description-nya, di sini ada diskusi kelompok untuk membangun pemahaman dan juga kerjasama antar siswa. Di sini saya ketikkan kelompoknya yang akan dibagi menjadi kelompok 1 dan juga kelompok 2. Di sini untuk activity instruction-nya saya ketikkan untuk berikan jawaban diskusi kelompok kalian berdasarkan PowerPoint yang telah saya berikan. Lalu di sini untuk maximum number of upload files-nya juga diubah menjadi 3, saya perkecil. Lalu save and return again. Lalu add URL. Di sini fungsinya untuk meng-paste setelah saya copy dari linknya untuk assessment. Di sini assessmentnya saya menggunakan Google Form, jadi saya menggunakan URL link agar lebih mudah bagi para siswa. Di sini name in generalnya itu assessment materi trigonometry. Lalu di sini untuk external URL-nya saya klik sebagai Google Form karena saya menggunakan Google Form. Lalu saya akan save and return again. Lalu di sini ada forum diskusi penutup bagi para siswa setelah pembelajaran agar siswa lebih memiliki pandangan secara inti dan utuh dalam materi trigonometri. Di sini saya memberitahu pada forum ini akan digunakan untuk diskusi. Diskusinya berupa bentuk chat. Setelah ini saya akan memperlihatkannya. Di sini saya untuk display description-nya dulu agar dilihat oleh para siswa, dan availability-nya juga dipastikan masih lama, dan juga maximum attachment size-nya juga dikecilkan menjadi 10 MB. Lalu untuk subscription and tagging-nya sudah saya pastikan ini bisa untuk digunakan dan diakses oleh para siswa. Lalu setelah itu saya akan mengecek kembali setelah dipastikan semuanya dapat dijalankan dengan baik. Saya save and return. Kemudian terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan.